Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk selalu menalaah berbagai ilmu-ilmu agama. Maka pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai istinja. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu wajib atas kencing dan buang air besar. Ketika kita kencing atau buang air besar, maka kita itu wajib untuk beristinja. Wal afdalu ay yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i. Ketika kita istinja, maka yang paling afdal adalah kita istinja menggunakan 3 batu, kemudian kita ikutkan dengan membasuhnya dengan air. Wa yajuzu ay yaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yungki bihinnal mahal. Dan boleh juga untuk memilih antara keduanya, boleh hanya memakai 3 batu atau hanya memakai air. Fa idza arada al-iktisar ala ahadima fal ma'u afdal. Tapi apabila kita hanya ingin memilih salah satu dari keduanya, maka yang paling utama adalah air. Rawahul Bukhari wal Muslim. Pendapat ini sesuai dengan riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk tempat pembuangan al-khalla, fa ahmil ana wa ghulamun najwi idawatan min ma'in wa anazah fa yastanjiya bil ma'. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, membawakan tempat yang mana tempat itu berisi air untuk istinja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun istinja dengan air tersebut. Dalil daripada afdalnya air itu melebihi apabila kita menggunakan batu. Ada juga riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk buang hajat. Datang untuk membuang hajat. Fa'amurani ayya an atiyau bi thalathati ahjarin. Beliau memerintahkanku untuk membawakan 3 batu. Nah, ini dalil daripada kesunahan memakai batu. Wa yatanibul istiqbal wa yajtanibul istiqbalal qiblah. Dan kita juga dimakruhkan untuk menghadap kiblat, maka kita jauhi menghadap kiblat ketika buang hajat. Wa istidbaraha, dan membelakanginya fi sahra, ketika di tanah lapang. Apabila kita buang hajat tidak di dalam WC, maka kita dilarang untuk menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim dan Imam Muslim dari Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza azaitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha, walakin syarriku aw ghurribu." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian ingin membuang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat ataupun membelakanginya, tetapi hadaplah ke timur ataupun ke barat. Dan kita juga dimakruhkan untuk buang air kecil dan buang air besar di air yang tergenang. Maka kita dimakruhkan juga. Riwayat Imam Muslim dan selainnya dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Beliau melarang untuk buang air kecil atau air besar di air yang tergenang. Wa tahta syajarah, dan di bawah pohon, wa thamarat wal musmirah, dan pohon yang berbuah, wa fit tariqi, dan di jalanan,
wadhilli dan di tempat berteduh, wasaqfi dan di lubang-lubang yang mana lubang tersebut dibuat oleh hewan, wala yatakallamu 'alal bauli dan tidak diperbolehkan juga berbicara ketika buang hajat, wal ghaiti, wala yastaqbilu syamsa dan dilarang juga menghadap matahari, wal qamar dan bulan, wala yastadbiruhuma dan juga dilarang kita untuk menghadap membelakangi matahari dan bulan. Kita dilarang untuk berbuang hajat di tempat berteduh sesuai dengan riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'anaini qalu wa ma la'anani ya Rasulullah qala alladziina yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buang hajat di tempat berteduhnya orang-orang, karena takutnya nanti apabila kita buang hajat di situ, maka orang tersebut akan melaknat kita. Ketika kita buang hajat, maka kita usahakan di tempat yang emang semestinya sudah disiapkan untuk buang hajat. Kita juga dilarang atau dimakruhkan untuk buang hajat di lubang hewan. Hadisnya rawahu Abu Daud wa ghairuhu an Abdullah bin Sarjas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yubala fil juhri wa huwa athaqqu fil ardi. Beliau melarang kita untuk buang air kecil di lubang-lubang. Wala yatakallam 'alal bauli wal gha'id. Rawahu Muslim wa ghairuhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa anna rajulan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama alaihi falam yurd alaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, maka ada seseorang mensalami Rasulullah SAW sedangkan dia tak lagi buang hajat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam orang tersebut. Dan dalil daripada kita dilarang untuk menghadap matahari atau membelakanginya dan menghadap atau membelakangi bulan adalah Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Majmu' anal haditsal musta'nath bihi fi hadza dha'ifun wal huwa batil wa anna sahih al mashhur annahu yaqra'u istiqbal dun al istidbar qala al khatib fil aqna wa hadza huwa mu'tamad faida yastahabbu li qada'il hajat ay yaqula al adhkar wal ad'iyah allati thabatat al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla dukhulil khala wa ba'dal khuruj min. Maka kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu atau rahimahullahu an, beliau mengatakan ini ada sedikit yang kurang pas. Beliau mengatakan yang tidak dibolehkan itu adalah menghadap matahari ataupun bulan. Tapi apabila kita membelakangi matahari dan bulan itu diperbolehkan, kata Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita juga ketika buang hajat maka kita disunahkan atau diperintahkan untuk membaca zikir-zikir ketika sebelum dan sesudah keluar dari tempat hajat. Fayaqulu qabla dukhul, maka hendaklah dia berdoa sebelum masuk, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan ketika keluar, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhama 'annil adza wa 'afani alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu abqa fi quwwatahu wa dafa'a anni adza. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buang hajat ini sangatlah penting untuk kita pahami bagaimana cara-caranya supaya istinja kita menjadi sempurna sehingga seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.